Dua pria, terpaut waktu tepat 100 tahun. Keduanya adalah simbol harapan, keduanya dicintai, dan keduanya mati dengan cara yang hampir identik. Pernahkah kalian mendengar tentang kutukan 100 tahun? Lincoln terpilih tahun 1860, JFK tahun ke-1960. Keduanya ditembak tepat di kepala di hadapan istri mereka pada hari Jumat. Tapi lupakan tentang kebetulan tanggal itu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari ini kita tidak hanya akan membahas tentang siapa yang menarik pelatuknya. Kita akan membahas tentang open loop yang sengaja dibiarkan terbuka oleh sejarah. Tentang dokumen yang hilang, saksi yang mati secara misterius, dan sebuah kekuatan bayangan yang mungkin masih bekerja hingga hari ini. Di akhir cerita ini, saya akan menunjukkan satu bukti fisik yang ditemukan di saku celana Lincoln saat ia meninggal, yang secara aneh berhubungan dengan motif pembunuhan JFK 1 abad kemudian. Kematian seorang presiden bukan sekedar hilangnya nyawa manusia. Ini adalah kematian sebuah era. Saat peluru menembus tengkorak Abraham Lincoln di tahun 1865, Amerika kehilangan kompas moralnya. Dan saat peluru menghancurkan masa depan JFK di tahun 1963, dunia kehilangan kepolosannya. Banyak orang mengira kasus ini sudah selesai. Laporan Warren mengatakan Oswald pelakunya. Sejarah mengatakan Booth adalah aktor gila. Tapi benarkah sesederhana itu? Jika benar, mengapa ribuan dokumen masih dikunci rapat di brankas pemerintah selama puluhan tahun? Mari kita buka lembaran pertamanya. Mari kita mulai dengan Abraham Lincoln. Kebanyakan buku sekolah hanya menceritakan tentang John Wilkes Booth, aktor yang melompat ke panggung dan berteriak dalam bahasa Latin. Tapi itu hanya puncak gunung es. Tahukah kalian, Lincoln seharusnya tidak mati malam itu. Dia memiliki pengawal bernama John Frederick Parker. Tapi di malam kejadian, Parker tidak berdiri di depan pintu box presiden. Dia ada di bar sebelah minum whisky. Parker tidak pernah dihukum karena kelalaian ini. Malah dia tetap bekerja di Gedung Putih. Pertanyaannya, siapa yang menyuruhnya pergi? Booth bukan lone wolf. Dia adalah bagian dari sel teroris konfederasi. Mereka berencana membunuh 3 orang sekaligus malam itu. Presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah upaya kudeta pemerintahan. Di satu sisi, kita melihat Lincoln yang tertawa menonton drama komedi. Di sisi lain, hanya berjarak beberapa meter, Booth sedang mengisi peluru ke pistol Derringernya dengan nafas yang memburu. Kegembiraan dan kematian hanya dipisahkan oleh selembar pintu kayu tipis. Namun, ada satu detail yang paling mengganggu. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Lincoln memimpikan kematiannya sendiri. Dia melihat peti mati di Gedung Putih dan bertanya, "Siapa yang mati?" Penjaga dalam mimpinya menjawab, "Sang presiden, dia dibunuh." Apakah ini firasat atau Lincoln sebenarnya tahu bahwa orang-orang terdekatnya sedang merencanakan sesuatu? Seratus tahun setelah Lincoln, sejarah berulang. Namun kali ini, tragedinya terekam dalam seluloid. Jika di Lincoln kita bicara tentang pintu yang tak dijaga, di sini kita bicara tentang fisika yang menentang logika. Pukul jam 12:29 siang, udara Dallas sangat cerah. JFK meminta penutup kaca mobil kepresidenannya dibuka agar ia bisa menyentuh tangan rakyatnya. Kontras yang mengerikan, bukan? Keinginan untuk dekat dengan rakyat adalah hal yang justru membukakan jalan bagi peluru untuk masuk. Di sampingnya, Jackie Kennedy tampak begitu anggun. Hanya dalam 60 detik kemudian, dia akan merangkak di kap mobil yang sedang melaju untuk memungut bagian dari otak suaminya. Dari puncak kebahagiaan, langsung ke neraka terdalam. Sekarang mari kita naikkan level kecurigaan kita. Laporan resmi pemerintah, laporan Warren,
menyatakan hanya ada 3 tembakan dari lantai ke-6. Masalahnya muncul pada peluru nomor 2. Peluru ini katanya menembus punggung JFK, keluar dari lehernya, belok di udara, masuk ke punggung Gubernur Connally, menembus tulang rusuknya, keluar dari dadanya, menghancurkan pergelangan tangannya, dan akhirnya bersarang di paha. 7 luka pada 2 orang dari 1 peluru yang ditemukan hampir mulus sempurna di atas tandu rumah sakit. Para ilmuwan menyebutnya the magic bullet. Logika kita berkata, peluru tidak bisa bermanuver seperti penari balet. Jika peluru itu tidak ajaib, maka hanya ada satu penjelasan. Ada penembak kedua. Siapa Lee Harvey Oswald, mantan marinir yang membelot ke Uni Soviet, lalu kembali lagi ke Amerika? Apakah dia jenius yang mampu menembak target bergerak dari jarak jauh dengan senapan murah yang rusak? Ataukah dia hanya seperti yang dia teriakkan sendiri sebelum tewas? Apache, seorang kambing hitam? Ada sebuah catatan rahasia dari informan di Mexico City sebulan sebelum kejadian yang melihat Oswald bertemu dengan seorang agen intelijen asing. Tapi anehnya, rekaman pertemuan itu hilang tepat setelah JFK tewas. Kenapa? Ini adalah bagian yang paling jarang dibahas di sekolah. Saat di rumah sakit Parkland, Dallas, para dokter bedah yang menangani JFK bersaksi bahwa luka di lehernya adalah luka masuk tembakan dari depan. Namun, saat tubuhnya diterbangkan ke Bethesda untuk otopsi resmi, laporan berubah total. Luka itu menjadi luka keluar tembakan dari belakang. Mengapa posisi luka bisa berubah dalam penerbangan selama 2 jam? Apakah ada seseorang yang memperbaiki tubuh presiden sebelum difoto untuk catatan sejarah? Jika ya, berarti konspirasi ini melibatkan orang-orang yang memiliki akses ke pesawat Air Force One. Dua hari kemudian, saat dunia berharap mendapatkan jawaban dari mulut Oswald, dia ditembak mati di depan kamera TV nasional oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam yang punya hubungan dengan mafia. Kematian di atas kematian, keheningan yang dipaksakan. Saat itu, harapan Amerika untuk tahu kebenaran ikut terkubur. Tapi tunggu dulu, ingat janji saya tentang barang yang ada di saku Lincoln? Di saku Lincoln ditemukan sebuah surat kabar yang memuji keberaniannya. Dan di saku Oswald ditemukan peta dengan rute konvoi yang identik dengan rute yang diubah secara mendadak. Tapi ada satu kesamaan lagi. Keduanya dibunuh oleh pria yang tewas sebelum sempat diadili secara resmi. Mengapa pola ini terulang? Jika sejarah adalah sebuah panggung sandiwara, maka Booth dan Oswald hanyalah aktor yang berdiri di bawah lampu sorot. Tapi siapa yang menulis naskahnya? Siapa yang membayar dekorasinya? Di bab ini, kita akan menggali lubang yang lebih dalam. Mengapa para pemimpin ini harus dienyahkan tepat saat mereka mencoba mengubah dunia? Banyak yang percaya Lincoln dibunuh karena masalah perbudakan. Itu tidak salah, tapi ada motif lain yang jauh lebih dingin. Uang. Selama Perang Saudara, Lincoln menolak meminjam uang dari bankir internasional dengan bunga sangat tinggi. Sebaliknya, dia mencetak uangnya sendiri yang disebut greenbacks. Dengan greenbacks, Lincoln memutus rantai utang negara. Ini adalah ancaman bagi sistem perbankan global. Sebuah kutipan dari surat kabar London saat itu mengatakan, jika kebijakan ekonomi itu berlanjut, maka pemerintahan itu harus dihancurkan. Apakah Booth hanya dimanfaatkan oleh mereka yang kantongnya terancam kosong karena kebijakan Lincoln? Kembali ke 100 tahun kemudian, JFK melakukan hal yang hampir sama. Melalui Executive Order 11.110, dia mencoba mengembalikan wewenang penerbitan uang kepada pemerintah, bukan bank swasta. Tapi musuhnya bukan cuma bankir. JFK juga berencana membubarkan CIA menjadi 1.000 keping setelah kegagalan Teluk Babi.
JFK berdiri di depan podium, menyatakan bahwa dia akan mengungkap rahasia gelap di balik pemerintahan. Namun di saat yang sama, di koridor gelap Pentagon dan markas CIA, orang-orang yang seharusnya melindunginya justru sedang merencanakan pemakamannya. Inilah bagian yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dalam 3 tahun setelah kematian JFK, ada 18 saksi kunci yang meninggal secara tidak wajar. 6 orang ditembak, 3 kecelakaan mobil, 2 bunuh diri, dan sisanya karena alasan medis yang mendadak. Secara statistik, peluang ini terjadi adalah 1:1 triliun. Ada seorang wanita bernama Dorothy Kilgallen. Dia adalah satu-satunya jurnalis yang berhasil mewawancarai Jack Ruby secara pribadi. Dia berkata kepada temannya, "Aku akan membongkar kasus ini." Beberapa hari kemudian, dia ditemukan tewas di apartemennya. Catatan wawancaranya hilang tanpa jejak. Pola ini mulai terlihat jelas. Keduanya adalah presiden yang mencoba mengambil kembali kendali negara dari pihak ketiga, entah itu bankir, agen intelijen, atau industri militer. Keduanya dibunuh saat mereka mulai menjadi terlalu berbahaya bagi status quo. Namun di balik semua teori ini, ada satu organisasi yang namanya selalu muncul di kedua kasus ini. Sebuah kelompok yang eksistensinya sering dianggap mitos, tapi jejak kakinya ada di setiap lembar sejarah yang berdarah. Sebelum kita masuk ke bagian akhir dan penjelasan total, saya ingin kalian melihat satu foto yang diambil di Dealey Plaza 10 menit setelah JFK tewas. Ada 3 pria tunawisma yang ditangkap, tapi anehnya mereka mengenakan sepatu militer mahal yang sangat bersih. Kita sampai di ujung labirin. Ingat janji saya di awal video tentang bukti fisik di saku Lincoln? Saat Lincoln menghembuskan napas terakhirnya, di sakunya ditemukan sebuah dompet berisi potongan koran yang memuji kebijakan ekonominya dan sebuah koin emas. Di sisi lain, 100 tahun kemudian, JFK tewas tepat setelah ia mengeluarkan perintah untuk mencetak kembali uang negara berdasarkan cadangan perak. Kedua pria ini tewas bukan karena mereka dibenci oleh rakyatnya. Mereka tewas karena mereka mencoba memutus rantai yang mengikat kemandirian bangsa. Booth dan Oswald mungkin memegang senjatanya, tapi tangan yang menggerakkan mereka berasal dari kegelapan yang sama, entitas yang tidak ingin kekuasaannya diganggu. Ingat foto 3 tunawisma di Dealey Plaza? Sepatu militer yang bersih itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang jalanan. Puluhan tahun kemudian, dokumen yang dideklasifikasi mengarah pada satu nama, agen-agen lapangan yang dibersihkan dari catatan resmi. Dan Jack Ruby, sebelum ia mati karena kanker yang mendadak di penjara, ia berbisik bahwa orang-orang di tingkat tertinggi telah menempatkannya di sana untuk membungkam Oswald. Semuanya adalah bagian dari orkestra yang sangat rapi. Jadi, apa penjelasan dari semua ini? Mengapa kita harus peduli pada kasus yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun? Jawabannya adalah, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Pembunuhan Lincoln dan JFK adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati seringkali tidak berada di balik podium kepresidenan, melainkan di balik pintu-pintu tertutup yang tidak pernah kita lihat. Ketika seorang pemimpin mencoba menerangi sudut gelap tersebut, mereka seringkali menjadi target. Teknik pembungkamannya selalu sama. Buat pelaku terlihat gila, hilangkan bukti medis, dan biarkan waktu yang menghapus ingatan publik. Pada akhirnya, Lincoln dan Kennedy tetap hidup bukan melalui cara mereka mati, tapi melalui apa yang mereka perjuangkan. Mereka adalah bukti bahwa satu suara bisa sangat menakutkan bagi sistem yang korup. Kematian mereka adalah tragedi, tapi pencarian kita akan kebenaran adalah sebuah bentuk penghormatan. Karena selama kita masih bertanya siapa dan mengapa,
Cahaya kebenaran itu tidak akan pernah benar-benar padam. Dunia ini penuh dengan rahasia yang terkunci. Jika kalian ingin kita membuka berangkas sejarah lainnya, tulis di kolom komentar kasus mana yang paling membuat kalian penasaran. Saya selaku pemilik channel ini, terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.